Jadi ada perubahan yang jauh berarti, Cing ya. Tapi ada background nih. Background yang Cing Abdel pernah cerita soal di tarekat itu. Iya, waktu itu kan Itu sebelum Mama Dede? sebelum, jauh, itu tahun 98. Jadi saya itu kalau mau dihitung bandelnya narkoba ya, mulai dari 94. 94. Tahun 94. Maksudnya bergelut di dunia Itu ya. narkoba itu. Selesainya itu tahun 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Mama dan AA beraksi. Maaf, enggak. Saya generasi milenial bukan kolonial. Belum mama saya. Kalau udah pakai koko gini, saya teringat-ingat masa-masa itu. Masa itu ya. Iya, masa-masa indah itu. Indah, Cing ya. Indah, 13 tahun masa terindah dari hidup saya ya pada saat membawakan acara itu. 13 tahun, Cing 13 tahun. Itu setiap minggu? Setiap hari. Ya ampun, setiap hari? Setiap hari. Jangan-jangan Cing Abdel udah jadi ulama karena 13 tahun nge-host saya lebih ke ubaru lah daripada ulama. Ubaru ya. Ya, ubaru. Jadi benar-benar baru berhenti karena pandemi? Karena pindah TV. Oh, pindah TV ya. Mama Dede mau pindah TV. TV yang baru nggak mau ada saya. Kita belajar tentang kejujuran hari ini. Dan keikhlasan. Keikhlasan. Iya. Oh, jadi 13 tahun nih. 13 itu tahun. awalnya gimana, Cing? Awalnya sih dipertemukannya itu sama si Indosiarnya aja. Jadi Indosiar pengen bikin acara religi, udah ada narasumbernya, terus Indosiar tuh cari host. Cuma benang merahnya si Indosiar pengen acara itu dibagi tugasnya antara yang jadi narasumber sama host, karena waktu itu tren acara religi itu sendiri monolog. Jadi pembawa acaranya si Ustadz itu juga, penyegar suasananya si Ustadz itu juga, yang jaga inflow acara Ustadz itu juga. Nah, Indosiar pengen ada baginya gitu, dibagi. Mama sebagai narasumber, saya yang jagain flow acara sebagai yang lucu-lucuannya sedikit. Tapi kebetulan Mama Dedehnya juga lucu, jadi klop ya? lah, malah lebih lucu dari saya itu. Cing, itu kan saya mau jujur bahwa ceramah itu paling sulit banget ke ibu-ibu. Iya. Paling sulit tuh. Kalau ke anak muda, ke bapak-bapak masih oke, gampang. Soalnya saya di Balikpapan waktu itu pernah ada ceramah ke ribuan ibu-ibu. Itu sulit banget kondisikannya. Khususnya dia biasanya ngomong sendiri lah. Terus ngejoknya sering nggak kena gitu. Karena ibu-ibu tuh punya jok-joknya sendiri yang kadang kita nggak tahu gitu. Nah itu Cing Abdel merasakan itu nggak, Cing? Iya sih, cuma tertolong sama gayanya Mama Dede ya. Mama Dede itu memang pendakwah dari dulu. Maksudnya sebelum di TV dia udah ada acara di radio gitu. Jadi udah tahulah gimana caranya mengemas sebuah dakwah secara lebih light. Tapi mungkin secara kalau Cing Abdelnya sendiri, kalau Mama oke nih. Kalau Cing Abdel, saya kan memang ibu-ibu. Disukai ibu-ibu saya. Oh iya, alhamdulillah. Tapi anaknya nggak suka saya. Sebenarnya sih tinggal ngikutin ya, tinggal ngikutin gimana Mama ngejokes atau kasih materi buat ibu-ibu itu. Kan porsi hostnya juga nggak terlalu banyak, lebih banyak itu Mama dia kasih tausiah, terus tanya jawab gitu. Karena kebetulan juga saya itu gedenya di kampung yang ada majelis taklim ibu-ibu setiap asar, mungkin selalu kedengeran lah pengajian gitu. Jadi tahulah bercanda-bercandaan ibu-ibu kampung itu kayak gimana. Jadi bisa lebih cepat beradaptasi gitu. Oke. Dan ini, Cing, Mama Dede itu kalau orang yang nggak tahu ya, itu kan kayak jawabannya tidak boleh. Terus suaranya tinggi gitu, Cing. Tapi kok kayak kesan yang saya dapat dari Cing Abdel ini kok beda gitu. Kok kayaknya lucu gitu, enak. Itu gimana, Cing? Justru itu diimbangin ya. Pada saat-saat tertentu, saat ngomongin ayat, saat ngomongin hadis, emang nggak pernah mau bercanda. Mama gitu. Mama itu punya punya kemampuan yang luar biasa mengemas sesuatu yang harusnya berat, bisa dibawakan ke bahasa ibu-ibu yang enteng gitu. Mungkin dari 10 kalimat ada 2 kalimat yang memang harus persis, tidak boleh dibercandain. 8 kalimat dia bisa olah dengan situasi gitu.
Jadi sebenarnya mama itu hanya galak, bukan galak, tegas sebenarnya. Tegas. Nah, kesannya kan kayak galak gitu. Iya, kesannya kayak galak. Kalau terkesan galak dan memang orang-orang menganggap galak, kayaknya nggak laku kayaknya ya. Tapi kenyataannya banyak yang banyak yang menyukai gaya itu gitu. Karena kebenaran juga saat itu Indonesia lagi butuh sosok dai perempuan. Nah, ini juga. Setelah Ibu Lutfiah Sungkar waktu itu udah mulai turun dari TV, kita kehilangan sosok dai perempuan saat itu. Mama Dede hadir dengan gaya emak-emaknya yang pas. Jadi kalau ada orang dimarahin, ngerasa emaknya yang lagi marahin. Emak marahin ya. Gitu. Penuh kasih sayang gitu. Jadi bukan marahnya yang ambil, tapi nasihatnya yang diingat sama orang itu. Nah, kenapa yang dipilih King Abdel gitu? Maksudnya kan ini acara Islami waktu itu. Terus aku juga pernah ngobrol-ngobrol sama King Abdel bahwa background King Abdel justru jauh dari kesan religi dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa yang dipilih King Abdel? Apa karena Mama Dede yang milih atau emang TV? Enggak, saya itu ketemu sama Mama Dede awalnya di saat pertama kali syuting live. Jadi nggak pernah ada briefing dulu segala macam, nggak ada. Di studio langsung udah? Di studio langsung. Jadi sebenarnya kayaknya kebenaran aja lah itu ya. Maksudnya kebetulan memang jalan yang saya pilih itu, jadi pada saat ada kesempatan saya berada di situ gitu. Acara ini dulu namanya Mama dan Teteh. Oh, jadi perempuan. Hostnya perempuan gitu, hostnya perempuan. Ternyata setelah dibuat pilot kayaknya kurang lah gitu ya gitu. Sehingga si Indosiarnya memutuskan untuk cari host yang komedian. Cari host yang komedian. Nah, si orang Indosiar ini saat itu saya masih siaran di radio. Orang Indosiar ini dengerin saya di radio siaran ekonomi syariah. Ada satu acara ekonomi syariah. Segmennya ada ekonomi syariah. Itu host atau nge-host? Nge-host Ekonomi syariah. Jadi banyak mungkin dia dengar wah ini si Abdul ngerti juga agama dikit-dikit. Padahal itu ada skripnya juga kan. Akhirnya kepilih gitu. Jadi memang nggak dipersiapkan lah. Nggak dipersiapkan. Kebetulan pada saat itu saya sebelumnya ada acara di Indosiar bareng-bareng sama Cak Lontong, Taufik Sapalas, almarhum Kang Denny Chandra. Acaranya bubar. Saya jadi berempat nih di acara itu. Masing-masing udah punya acara nih. Begitu bubar acara ini Republik BBM, Taufik udah punya acara, Cak Lontong punya acara, Kang Denny punya acara, tinggal saya yang belum gitu. Mungkin kasihan kali Indosiar. Kasih acara dakwah gitu ya. Dan ternyata 13 tahun. 13 tahun. Itu ini nggak, Cing? 13 tahun jadi host acara dakwah. Iya. Pengaruh nggak, Cing? Sangat ya, sangat pengaruh ya. Mama Dede itu sempat benci sama saya selama 2 tahun, Bib. Oh, benci sama hostnya? Pas dia udah lagi jadi jalan host? Karena anak kayak begini jadi host. Nah, itu. Setelah dia tahu mungkin ya backgroundnya, tapi mungkin karena setiap hari saya itu melihat di acara itu betapa kan itu curhatan ibu-ibu ya. Iya. Betapa banyak banget orang yang mempunyai permasalahan jauh lebih berat dari permasalahan yang saya punya gitu. Dan mereka mau cari penyelesaiannya gitu. Saat itu saya juga punya masalah, tapi kok nyelesainnya jauh dari kaidah-kaidah gitu. Iya. Saya pikir saya kurang bersyukur kayaknya nih gitu. Jadi pada saat itu saya melihat mungkin diamprokin nih sama Allah nih, Del, lo tuh masa lalu tuh belum seberapa, kenapa lo ngambil milih jalan yang ini? Lihatin tuh emak-emak yang datang jauh, permasalahannya lebih berat daripada masalah lo gitu kayaknya ya, kayaknya yang nyampe ke saya gitu. Karena permasalahan emak-emak itu luar biasa jenisnya dan luar biasa bobot beratnya gitu. Ya. Jadi yang paling terasa itu adalah ngajarin saya tuh bersyukur cobaan lo belum ada apa-apanya dibanding orang-orang itu gitu. Ya karena emak-emak secara umum perempuan di Indonesia kan masih cenderung nggak jadi subjek gitu. Betul. Ya. Jadi ketika kena masalah ya mereka hanya berharap ini bisa selesai dari pihak-pihak lain. Kalau kita kan kena masalah ya kita bisa menyelesaikan sendiri. Kalau mama kan kadang dia bergantung kepada suaminya atau bergantung kepada anaknya kalau nggak ada suami, sehingga
pasti akan jauh lebih berat. Iya. Apalagi kalau suaminya itu lagi. Gitu, apalagi. Padahal dia udah ini, tapi pengen itu. Iya, makanya ini nggak ketemu. Ngomong-ngomong nggak ada sandaran nih. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa, bersandar pada Allah aja, Bib. Iya kan? Iya kan? Jangan kita bersandar kepada makhluk. Selainnya ya. Iya. Ada satu ulama Ji, itu yang seumur hidup nggak pernah nyender. Seumur hidup nggak pernah nyender. Karena dia nggak mau dihisap sama Allah di akhirat karena senderannya. Lu kan udah nyender tuh. Nah, nikmat senderan lu gunakan untuk apa setelah gak lelah gitu. Nah, saya pengen Cing Abdel tidak bersandar kepada selain Allah. Mau ditukar? Enggak. Makasih. Ya. Nanti saya belum sehebat ulama itu. Jing, jadi ada fase memang dulunya jauh Cing ya dari jauh agama. Ini banget. Sedikit ini ya, paradoks saya ini hidup di keluarga yang secara religius banget. Ibu sama bapak itu sangat religius gitu. Terus tinggal di kampungan Betawi yang religius juga. Tapi sedikit banyak melenceng dari itu. Dari itu ya. Agama itu dulu hanya sebagai ilmu pengetahuan. Iya. Agama Islam sebagai ilmu pengetahuan. Agama bukan sebagai jalan hidup waktu itu. Jadi tahu sholat itu harus gimana, tahu rukun Islam harus dijalani dan menjalankan juga. Ya cuma sekedar menjalankan sebagai sebuah pengetahuan aja, bukan sebagai jalan hidup. Iya. Ya, itu kalau dalam dalam tradisi tasawuf, makanya prinsipnya itu dua di antaranya. Ilmu dan amal. Ilmu itu harus amaliyah. Ilmu itu harus dijalankan, tapi amal itu juga harus ilmiah. Nggak bisa seenaknya juga amal gitu, harus berdasarkan ilmunya. Di antaranya, misalnya kalau ilmu harus amaliyah tuh banyak kita dengar biasanya dari ustadz-ustadz. Tapi yang jarang itu amal harus ilmiah. Amal harus berdasarkan ilmu tuh kadang jarang kita. Pokoknya beramal aja. Makanya sering banyak kita dapati kesalahan gitu dalam beramal. Misalnya salah satu kesalahan yang sering kita dapat. Kita itu kalau lagi sholat sendiri, bacanya surat yang pendek. Biasanya surat Al-Ikhlas. Karena ikhlasnya kalau baca surat Al-Ikhlas. Orang lain kayaknya nggak ikhlas. Tapi kalau jadi imam, dia baca surat yang panjang. Karena sujudnya ke Allah, nyembahnya ke makmum. Pencitraan. Nah, padahal kata Nabi, sebaliknya. Kalau jadi imam, suratnya yang pendek aja. Karena takut makmumnya ada yang udah Farises gitu, ini itu gitu. Kalau sendiri berlama-lama karena kamu sedang ketemu dengan kekasihmu yaitu Allah. Jadi perlamalah. Nah, itu harus amalia. Makanya kayak yang Cing Abdullah bilang, kadang kita udah punya ilmunya tapi nggak diamalin. Padahal kalau dalam Islam ilmu itu ya akhlak, ilmu itu kelakuan. Kalau cuma tahu nggak punya kelakuan ya mungkin Google kayaknya paling pintarnya sesuatu ya. Karena tahu segala hal dia. Mau Quran juga tahu dia kan, hafal Quran Google itu. Karena ada Quran di Google lengkap 30 juz. Nah, jadi dulu ada perubahan yang jauh berarti Cing ya. Tapi ada background nih. Background yang Cing Abdel pernah cerita soal di tarekat itu. Iya. Waktu itu kan itu sebelum Mama Dede. Sebelum, jauh. Itu tahun 1998. Jadi saya itu, kalau mau dihitung bandelnya narkoba ya, mulai dari 94. Tahun 94. Maksudnya bergelut di dunia itu ya? Narkoba itu. Selesainya itu tahun 2001. Di antara perjalanan panjang itu, ada salah satu fase tahun 98-an itu, masuk ke rehabilitasi di Tasikmalaya. Tapi uniknya rehabilitasinya di kayak pesantren. Karena pesantren Suralaya punya unit kegiatan rehabilitasi, namanya Inabah. Nah, saya masuk di situ. Saya masuk di Inabah situ gitu. Di situ tidak diajarkan apa-apa kecuali zikir dan sholat. Karena rehabilitasi yang harus diisi adalah asupan jiwa. Nah, menurut Suralaya mungkin metodenya zikir dan sholat itulah yang bisa mandiin jiwa lo lah supaya kembali lagi yang benar. Dan terbukti, Cing. Efektif. Kalau kita terus menjalankan itu. Jadi saya di situ
sekitar 1 tahunan atau 1,5 tahun ya. Kerjaannya itu pernah diceritain juga nih, mungkin bisa diulang sedikit. Bisa diulang sedikit? Iya, silahkan. Karena beda channel ini. Beda channel ya? Jadi kalau mau dilihat kehidupan dalam 1 hari di Inaba itu, kita bangun jam 2 malam. Jam 2 malam kita ada ritual mandi taubat namanya. Dimandiin taubat. Setiap hari? Setiap hari, jam 2. Setelah mandi taubat, wudhu, segala macam, kita sholat. Sholatnya tuh sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat apa lagi ya yang bisa dilakukan malam-malam? Banyak banget, Cing, ya? Banyak. Kita subuh aja kadang ngeper gitu. Ini banyak banget. Sama sholat witir saat itu. Sholat witir saat itu. Terus dilakukan, dan itu pakai batas yang terbanyak. Kalau nggak salah, sholat tahajud berapa belas rakaat lah gitu ya. Setelah itu kita zikir sampai subuh. Artinya kira-kira ada kita 1 jam sampai 1,5 jam zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Sampai nunggu waktu subuh. Subuh datang, kita sholat subuh. Dan sholat-sholat yang qobliyah sama ba'danya yang ada itu pasti kita lakukan. Kecuali subuh nggak ada ba'da. Jadi selesai subuh kita zikir lagi tuh. Ya sekitar 500-an zikir. Selesai itu kita dikasih waktu tidur sebentar. Kira-kira jam 6 atau jam 6.15 tuh kita bangun lagi untuk sholat yang menghormati matahari terbit utuh. Sholat, kalau di situ dibilangnya sholat suruk kalau nggak salah. Kita sholat lagi, habis itu kita zikir lagi. Ya hitungan 500-an kali gitu. Selesai itu baru kita dikasih sarapan. Dikasih sarapan sebentar, selesai jam 8 gitu. Kita sholat duha. Duha juga yang maksimal, kalau nggak salah 12 rakaat. Gitu. Habis itu setelah sholat duha, kita zikir lagi. Ya sekitar 500-an lah kayak gitu. Zikir lagi. Masih ada waktu kira-kira setengah jam sebelum zuhur. Ya itu agak bebas-bebasan sedikit dah gitu. Lagi tuh, narkoba lagi? Enggak dong. Enggak, kirain bebas-bebas. Tadi soalnya bilang bebasnya. Iya. Bebas tapi sopan. Iya, enggak. Kayak di Metro Mini ya. Lanjut. Tadi sebelum duha tuh ada sarapan sedikit, jadi udah terisi sih ini makanan. Masuk ke zuhur, sholat lagi deh. Qobliyah sama ba'diyahnya sama zuhurnya. Zikir lagi sampai sekitar 500-an. Selesai itu baru makan siang. Habis makan siang, siap-siap udah sampai ke asar lagi. Terus aja, pokoknya sholat zikir. Ya. Sampai ke asar, kita sholat, ada qobliyahnya, nggak ada ba'diyahnya. Kita khotaman namanya. Kita kirim Al-Fatihah buat guru-guru kita. Guru-gurunya tarekatnya si Abah Hanom, Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu. Kita kirim setiap hari, setiap habis asar. Gitu. Jalan itu sekitar sampai jam 5 lah, kita kasih mandi tuh. Kasih mandi. 4:30, selesai maghrib lagi tuh. Selesai itu maghrib, kita maghrib lagi, qobliyah, ba'diyah, selesai, terus zikir. Habis zikir, nggak kemana-mana tuh, nunggu Isya. Kita ada sholat awabin, sholat sunat yang lain, sholat hajat lagi. Itu sholat minta maaf antara subuh ke maghrib. Kalau pernah melakukan kesalahan gitu. Sampai Isya. Isya gitu lagi, qobliyah, Isya, ba'diyah, zikir. Sampai kira-kira jam 9. Nggak bosan, Cing? Bosan awalnya. Sangat Akhirnya bosan. enggak? Akhirnya enggak. Apa yang bikin nggak bosan, Cing? Karena kan melakukan kegiatan yang sama dalam tempo waktu yang panjang. Itu kan seharusnya kalau kita mikir kerjaan-kerjaan lainnya ya, itu bosan kan? Bosan. Harusnya sih. Awal-awalnya bosan karena saya tidak mengharapkan akan mendapatkan itu di rehabilitasi. Ekspektasi itu akan diajarin banyak ilmu gitu. Ada guru yang datang, kita diskusi segala macam. Tapi sejatinya justru itu ilmu kan. Kalau mengacu ke Islam, ilmu itu laku kan. Iya. Jadi tarekat itu kan sebenarnya sudah ada ilmunya di dalamnya yang dipelajari, tinggal kita ikut aja jalannya. Iya. Makanya tarekat itu kan, thariqah itu artinya jalan. Iya. Jadi ikut dari guru-guru yang sudah sebelumnya. Iya. Selesai Isya, makan malam selesai jam 10 tidur, jam 2 bangun, ulangi dari awal.
Gitu. Begitu terus gitu. Yang bikin nggak bosan apa, Cing? Sebulan sih merasa ini ngapain sih hidup gue kayak begini doang gitu ya. Tapi begitu tahu sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi, ya mencoba untuk nikmatin, mencoba untuk nikmatin. Ternyata yang bisa bikin sesuatu itu jadi enak adalah niat, niat kita. Kalau niat kita udah lurus terhadap sesuatu, kita melakukan sesuatu itu enak. Mama Dede kasih perumpamaan yang bagus banget buat ibu-ibu ya. Niat lo bikinin telur ceplok buat suami, apaan susahnya sih bikin ceplok itu? Tapi kalau niat lo ikhlas lo ngeladenin suami, itu akan terasa enteng. Cuma kalau lo nggak berniat, lo kesel ngerjainnya, telur ceplok gitu doang aja itu terasa menyiksa. Gitu. Jadi ternyata yang harus dibenerin itu ya niat kita. Niatnya. Jadi bukan dibobot kerjaannya. Bukan bobot kerjanya. Bukan saat prosesnya. Prosesnya itu akan bisa kita nikmatin kalau niat kita benar gitu. Pada satu saat udah nggak kepikiran mau ngapain di sini, ya udah diniatin aja lah bahwa ini memang sesuatu yang harus dijalanin gitu. Iya. Kata Jalaluddin Rumi, salah seorang sufi, itu ibadah yang dilakukan sebagai satu beban, maka dia pasti akan berat. Kalau hatinya itu menganggap ini sesuatu beban. Tapi ibadah yang dilakukan dengan cinta itu justru akan menimbulkan kecanduan gitu. Kayak yang tadi sih.